Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris M. NIM 2004-2176 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah perilaku organisasi, yaitu perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi. Perilaku adalah perbuatan, tindakan, atau perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Aspek tingkah laku manusia yang dimaksud adalah pembahasan tentang pengaruh organisasi terhadap manusia yang bekerja di dalamnya, dan sebaliknya, pengaruh manusia terhadap organisasi mana mereka berada. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Organisasi juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, sistem pengendalian, dan sebagainya. Dasar-dasar perilaku individu yang menjadi pembeda individu dalam organisasi meliputi: yang pertama, karakteristik biografis; yang kedua, kepribadian; yang ketiga, nilai dan sikap; yang keempat, kemampuan. Karakteristik biografis adalah sifat-sifat ataupun data pribadi yang dapat diamati dan dicatat dalam berkas personal dari seseorang karyawan. Karakteristik biografis ini meliputi usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Yang kedua yaitu kepribadian. Adalah cara-cara ataupun sifat seseorang individu dalam bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Kepribadian ini juga dapat dipengaruhi oleh persepsi dan motivasi. Persepsi dan motivasi. Persepsi adalah suatu gambaran dan pemahaman seseorang terhadap stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang mana nantinya dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan. Yang ketiga, nilai dan sikap. Adalah suatu yang dianggap baik atau buruk yang dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap. Sedangkan sikap adalah respon dari seseorang atau individu terhadap suatu objek atau sekumpulan objek. Yang keempat, kemampuan. Adalah kapasitas ataupun kecakapan seseorang atau individu dalam melakukan beragam aktivitas. Kemampuan individu tersusun dalam dua perangkat faktor, yaitu yang pertama, kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan mental seperti penalaran dan ingatan. Yang kedua, kemampuan fisik. Kemampuan fisik yaitu kemampuan yang berkaitan dengan stamina. Jadi, kesimpulannya adalah dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi dapat menjadi faktor pembeda setiap individu dalam suatu organisasi. Dasar-dasar perilaku individu ini dapat berupa: yang pertama, karakteristik biografis; yang kedua, kepribadian; yang ketiga, nilai dan sikap; yang keempat, kemampuan. Semua dasar-dasar perilaku individu yang dijelaskan di atas sangat berguna dan bermanfaat dalam upaya pengambilan keputusan individu yang baik dan benar. Sekian
presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.